قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang pertama, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang terbaik. Yang saya hormati pembina Hal Hijrah, kemudian ketua yayasan, kemudian Bapak Rizky Syahputra, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua, siswa, semoga Allah menjaga semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman ya rabbal alamin. Yang pertama berkaitan dengan pendidikan anak, kita bahas dulu makna dari pendidikan itu sendiri. Para ulama mendefinisikan pendidikan adalah sarana atau sebab yang menjadikan seseorang itu bisa berubah ke arah yang lebih baik, baik pemikirannya, akidahnya, akhlaknya, perangainya. Itu namanya pendidikan, atau dalam bahasa Arabnya namanya tarbiyah. Jadi segala sesuatu yang menjadi sebab seseorang itu bisa berubah menjadi baik. Dia berbeda dengan ta'lim, mengajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu lebih khusus lagi. Kalau tarbiyah, mendidik, lebih umum. Jadi cakupannya lebih luas. Dia termasuk mengajarkan ilmu juga, pengetahuan. Dia lebih lebih luas, termasuk akhlak, kepribadian, perangai, keyakinan, kepercayaan dan seterusnya. Ini yang saya lihat dari penjelasan para ulama berkaitan dengan tarbiyah atau pendidikan. Kalau tadi dengan Islami, pendidikan Islami, tadi kan pendidikan secara umum, kita tinggal tambahkan, yaitu tambahkan dengan ajaran Islam, yaitu pendidikan yang tersifati dengan ajaran Islam, baik dari sisi akidahnya, akhlaknya, nah ini, kemudian ibadahnya dan seterusnya. Itu pendidikan Islamiyah, namanya tarbiyah Islamiyah. Setelah kita mengetahui makna tadi dari tarbiyah, yaitu pendidikan, maka orang yang paling bertanggung jawab adalah orang tua. Karena dia yang setiap hari berdampingan dengan anaknya.
Kemudian setelah itu apa? Lingkungan luar. Tapi yang awal yaitu atau yang bertanggung jawab yang lebih mempengaruhi adalah orang tua. Sudah kita jelaskan tadi bahwasanya pendidikan tadi baik disengaja untuk merubah anak atau tidak. Karena anak itu akan meniru. Itu sifat dasar manusia, meniru. Entah mempengaruhi atau terpengaruhi, meniru. Nah, ini. Jadi apa yang dia lihat, dia dengar, itu akan melekat dalam jiwanya dan membuat dia berubah. Nah, ini. Oleh sebab itu maka orang tua ini harus memperhatikan pendidikan anaknya, karena dia yang bertanggung jawab. Dan kalau kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tertuju juga kepada orang tua. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengajar terbaik, pendidik terbaik. Beliau bersabda, kullu mauludin, setiap anak yang dilahirkan, yuladu alal fitrah, itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu adalah sifat yang lurus pada diri seseorang atau tabiat yang lurus. Jadi tabiat secara umum ada dua, tabiat yang buruk, yang baik. Fitrah itu tabiat yang baik. Fitrah seperti suka kebaikan, suka keadilan, suka membantu orang lain, suka yang wangi-wangi. Kalau tabiat buruk lawannya. Jadi setiap anak yang lahir itu di atas fitrah, sudah dipersiapkan oleh Allah untuk menerima yang baik-baik. Ada juga yang menafsirkan Islam, setiap yang lahir itu mereka lahir di atas keislaman, Islam. Makanya kata Rasulullah SAW, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, yaitu bapak dan ibunya, yuhawwidanihi, yang menjadikan, merubah dia menjadi Yahudi, baik dari segi pemikiran, akidah dan akhlaknya, perangainya, menjadi Yahudi karena orang tuanya. Au yunassiranihi, atau menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadi Majusi. Tapi Rasulullah mengatakan au yusallimanihi, tidak mengatakan atau menjadikan dia muslim. Menunjukkan hukum asal anak yang lahir itu muslim. Makanya sebagian ulama mengatakan walaupun anak orang kafir, ya kan, dia lahir muslim. Muslim, tetap mereka masuk surga. Berdasarkan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tadi. Karena Rasulullah mengatakan orang tuanya yang membuat dia Yahudi, Nasrani, Majusi, tidak yang membuat dia muslim, tidak. Berarti dia muslim asalnya. Tapi sebagian menafsirkan maksudnya fitrah di sini adalah sudah dipersiapkan oleh Allah untuk menerima yang baik-baik, menerima kebenaran, menerima yang baik-baik dari akhlak, akidah, perangai. Nah, demikian. Yang merubah ini yang merubah adalah orang tuanya. Nah, ini disabdakan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu. Dan Rasulullah bersabda ini bukan hasil pemikiran beliau, bukan. Wahyu dari Sang Pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa kita ambil kesimpulan atau faedah pelajaran dari hadis yang mulia ini, orang tua yang bertanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati kita. Bagaimana anak mau jadi baik atau buruk itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat berdasarkan hadis yang mulia. Wahyu itu akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, orang tua yang membuat anak itu berubah. Makanya peran orang tua ini sangat penting. Pendidikan awal itu ya di lingkungan keluarga, ayah ibunya. Dan
faedah yang bisa kita petik juga, pelajaran yang dari hadis yang mulia ini, orang tua itu harus jadi baik dulu supaya bisa anaknya jadi baik, ya kan? Orang tua harus jadi soleh dulu, karena tidak mungkin tumbuh anak di bawah asuhan pendidikan atau lingkungan yang buruk. Ya walaupun ada, tapi kan langka itu. Orang tuanya buruk, perangainya buruk, tidak soleh, lingkungan buruk, kemudian tumbuh dalam kondisi yang baik. Ada, tapi jarang. Tapi kebanyakannya yang mengikuti kondisi orang tuanya. Orang anak tersebut suka berkata kasar, ya kan? Cenderung berbuat yang buruk, itu karena apa yang dia lihat di dalam keluarganya. Tidak usah jauh-jauh. Anak itu cerminan dari orang tuanya. Nah ini, maka untuk supaya anak kita ini jadi baik, kita harus soleh dulu. Sebagai orang tua, bapak-bapak perhatikan, dan ibu-ibu, kita harus soleh dulu. Jangan mengharap anak jadi baik sampai mengeluarkan dana yang banyak untuk menyekolahkan anaknya, sementara dirinya dia tidak perbaiki gitu. Pilih lembaga pendidikan yang bagus, kemudian orang tuanya tidak mengupayakan dirinya jadi baik, tidak bisa. Tidak bisa. Karena Rasulullah mengatakan orang tuanya yang membuat dia berubah jadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Nah ini, jadi harus baik dulu kita. Kemudian bagaimana upaya yang bisa kita tempuh supaya orang tua ini jadi baik? Fokusnya ke orang tua. Karena tidak bisa anak jadi baik kalau orang tua tidak baik. Yang bisa ditempuh yang pertama belajar. Belajar tentang Islam. Mulai dari bab ibadah, bersuci, kemudian sholat, kemudian zakat, hukum berkaitan dengan zakat, puasa, haji, berkaitan dengan jihad, disebutkan oleh para ulama. Setelah bab ibadah dia sudah lewati, dia harus belajar juga bab muamalat, fikih tentang jual beli, supaya dia tahu yang dia usahakan ini halal atau tidak. Jangan-jangan bertransaksi di atas yang samar, tidak jelas hukumnya kan. Nah, karena orang ini dari bangun sampai tidur tidak lepas dari yang namanya transaksi. Dia menjual atau membeli, menghibah atau menerima hadiah, itu tidak lepas. Nah, itu harus kita tahu status. Kemudian bab nikah, fikih nikah juga harus diketahui ini juga. Tidak harus pelajari secara rinci, secara detail. Memang ada kadar yang semua muslim itu harus ketahui. Harus ketahui ilmu-ilmu dasar berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan muamalat, jual beli, berkaitan dengan fikih pernikahan. Fikih pernikahan. Ada memang dasar yang harus diketahui oleh seorang muslim, tidak boleh tidak. Nah, ada kadar yang itu diketahui oleh ulama, ya kan, detailnya, rinciannya. Makanya kata Rasulullah SAW, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban, merupakan kewajiban atas setiap muslim. Bukan, Rasulullah mengatakan bukan setiap penuntut ilmu saja, setiap santri saja, setiap ulama saja, tidak, tapi seluruh kaum muslimin, mau laki-lakinya mau perempuannya harus belajar tentang Islam. Tidak harus yang dipelajari itu detail, tidak. Ada memang dasar yang harus diketahui. Contoh dalam masalah ibadah, sholat bisa, harus dia tahu tata cara sholat. Pembatal sholat harus dia tahu. Zakat, nisab, apakah hartanya sudah mencapai nisab, kemudian haul, harus dia tahu. Nanti ada detail-detail perkara yang memang samar, nah tanya sama yang ahli,
ya kan? Tanya sama ustadznya, ulamanya, kiainya. Ini harus. Semua ini kita lakukan untuk perbaikan diri kita dan anak-anak kita. Jadi jangan pernah berharap anak mau jadi baik kalau kita tidak baik. Harus soleh dulu. Soleh kita. Nah, langkah yang pertama yaitu berilmu. Kita harus belajar. Alhamdulillah beberapa majelis ya sudah mengkaji tentang ilmu fikih, ada ilmu hadis di masjid ini juga, dan di beberapa masjid atau di kajian online. Kalau memang tidak punya kesempatan, kajian online banyak ya, seperti apa ini HSI dan seterusnya, supaya kita tahu mana yang halal haram, ibadah kita ini sah atau tidak, kita tahu dasarnya saja, tidak harus detail. Ini kadar yang harus diketahui oleh kita semua sebagai kaum muslimin secara umum. Nah ini. Kemudian apa upaya yang ditempuh? Karena waktu terbatas ya, jadi kita potong sebagian materinya. Apa yang bisa ditempuh oleh orang tua supaya anaknya ini jadi baik, supaya anak ini jadi baik. Sudah tadi ya, dirinya harus soleh. Setelah soleh, baru dia bisa memberikan kesolehan, menularkan kesolehan kepada anak-anaknya. Nah, cara yang bisa dia tempuh adalah mengajari ilmu kepada anaknya. Apa yang dia ketahui diajari. Tidak punya ilmu lebih, titip di tempat di lembaga pendidikan. Seperti Al-Hijrah, alhamdulillah, termasuk nikmat dari Allah adanya lembaga-lembaga pendidikan ya agama, di antaranya Al-Hijrah ya, SD. Ini perlu kita syukur. Dan juga Ustadz Hamdi tadi telah menyampaikan bahwasanya lembaga pendidikan, sekolah itu partner mendidik bersama orang tua. Jadi jangan saya sudah lepas anak saya ke pendidikan, berarti saya sudah lepas semuanya. Mereka tidak bisa lepas tanggung jawab, tidak bisa. Jadi sekolah itu hanya partner, teman mendidik. Selebihnya itu ya dari orang tua. Bukan selebihnya, pokok mendidik itu dari orang tua. Nah ini pertanyaan kita. Jadi kita didik, kalau tidak kita serahkan di lembaga pendidikan. Biar mereka yang mengajarkan akidahnya, akhlaknya. Kemudian yang berikutnya itu berkaitan dengan keilmuan. Yang berikutnya, yang kedua, kita perhatikan adab dari anak itu, ibadahnya. Ini tentunya berangkat dari kesolehan orang tua dulu, ya, karena anak itu akan meniru orang tua. Dia lihat orang tuanya sholat, orang tuanya baca Al-Quran, ya kan, orang tuanya berzikir, orang tuanya melakukan kebaikan, dia akan tiru. Tapi tiap hari dia lihat orang tuanya melakukan yang tidak baik misalnya, waliyadzubillah, itu anak akan meniru. Jangan berharap anak akan jadi baik, walaupun kita titip di lembaga pendidikan. Dia pulang, dia akan niru lagi orang tuanya. Jadi harus saling melengkapi antara lembaga pendidikan dengan orang tua itu. Jadi harus soleh dulu. Jadi ibadahnya tadi, seperti ibadahnya kita perhatikan. Seperti sholat 5 waktu kita perhatikan. Kita anjurkan lagi untuk sholat sunnah. Dan juga dari sisi zikir, doa-doa. Kita biasakan anak kita itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ini kita lakukan apa? Supaya hatinya itu jadi lunak. Jadi tidak heran kalau ada anak-anak keras kepala. Itu kenapa? Karena hatinya itu tidak dididik dengan Al-Quran, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya hatinya lunak,
maka kita didik dengan Islam, dengan Al-Quran. Kita suruh baca Al-Quran, ya, zikir. Jadi zikir. Jadi kita awasi, orang tua ini harus mengawasi anak-anaknya, membiasakan. Mau makan, sudah baca Bismillah atau belum? Ya kan, anak-anak kan kadang lupa, tidak apa-apa. Kita biasakan, kita tegur. Setelah makan sudah baca doa. Masuk WC, diawasi. Sudah baca doa, keluar baca doa. Mau tidur, awas. Demikian. Supaya dengan zikir tadi itu hatinya terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terikat dengan Allah, menjadi lunak. Apalagi kita suruh dia membaca Al-Quran, menghafal doa-doa yang ringan tadi itu, kita ya, dengan ibadah tadi itu. Itu mau keluar rumah, baca doa. Masuk ke rumah, ya kan, bangun tidur, sebelum tidur, harus kita praktek. Ya, semua ini ya dari kebiasaan orang tuanya juga. Jadi orang tuanya harus soleh dulu, harus soleh. Tidak bisa mengharap anak jadi baik kalau orang tuanya tidak soleh. Karena faqidus syai' la yu'tih, orang yang tidak punya tidak bisa memberi. Supaya dia bisa memberi, ya dia harus punya dulu, ya kan? Nah itu. Kemudian dari sisi ilmu tadi sudah ya kita titipkan di lembaga pendidikan untuk mengajarkan akidahnya, keilmuannya, ya, ilmu dunia, ilmu tentang agama juga, apalagi. Kemudian di rumah kita ajarin adab makan, ya kan, adab bangun tidur dan seterusnya. Kita ikat dia dengan ajaran Islam supaya berkah, hatinya lunak, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Allah, dekat dengan zikir, hatinya lunak. Nah, ini. Tidak usah jauh-jauh. Kalau ingin menjadi menginginkan anak itu jadi baik, demikian. Nah, kemudian pembahasan berikutnya, apa manfaat dari mendidik anak ini? Apa manfaatnya? Ya kan, harus punya tujuan kita kan. Buah yang kita bisa rasakan itu apa? Atau hasilnya? Yang pertama yaitu menggapai ridho Allah. Menggapai ridho Allah, tujuan utama kita, supaya Allah ridho kepada kita. Kita didik anak kita jadi baik setelah kita didik diri kita tentunya. Itu menggapai ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, jelas akan muncul ketenangan. Karena yang memberikan ketenangan, kebahagiaan siapa? Allah, ya kan? Pemegang hati kita Allah, pemegang hati anak kita Allah, siapapun Allah. Kalau Allah ridho itu maksudnya senang, cinta kepada kita. Lawannya murka. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, kita sudah tempuh tadi pendidikan untuk diri kita, untuk anak kita, Allah akan ridho kepada kita. Allah ridho, Allah berikan ketenangan, yaitu dapat kebahagiaan, tenang, lapang hati, bahagia. Coba perhatikan, kalau anak jadi baik kan, hati lapang, tenang, aman orang tua. Tapi kalau anak kelakuannya buruk, bagaimana omelan, cerita-cerita dari tetangga kita, oh sana itu nyuri mangga, nyuri ini kan, berkelahi, mukul teman-temannya, membuli teman-temannya, apa ini, jadi bahan cerita. Tidak bahagia itu orang tua. Jadi sesak dadanya, sempit, kayaknya tidak bahagia. Nah, ini semua kita tempuh untuk mendidik kita supaya jadi baik, berikut anak-anak kita supaya dapat kebahagiaan juga. Kalau Allah ridho, jelas kita akan dapat ketenangan. Makanya Allah mengatakan, man amila solihan, siapa yang beramal soleh, min dzakarin au untha, dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman kepada janji Allah, balasan Allah,
Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah mengatakan sungguh kami akan berikan balasan kehidupan yang bagus. Dijelaskan oleh para ulama, kehidupan yang bagus artinya adalah kehidupan hati yang lapang. Hati yang lapang, bahagia. Mau dapat musibah, mau dapat nikmat, hatinya tetap lapang. Perhatikan. Buah dari apa tadi? Dari dia mendidik dirinya tadi jadi baik dan mendidik anak-anaknya tadi. Tenang dia kalau anaknya baik. Itu buahnya. Nah, ini mari kita raih buah tersebut. Ridho Allah dan juga kita juga mendapatkan ketenangan. Mendapatkan ketenangan. Dan kalau kita tidak mendidik anak-anak kita tadi itu untuk menjadi baik, maka kita terancam masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an yang dibacakan tadi oleh anak kita tadi itu siapa apa tadi ya ayatnya? Ya, dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang beriman yang diajak, dipanggil oleh Allah. Jadi yang merasa beriman harus terpanggil ini. Kalau merasa tidak beriman ya sudah selesai. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Wah, apa yang akan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qu anfusakum, jagalah diri kalian. Nah, harus baik diri kalian. Wa ahlikum, keluarga, yaitu orang yang paling terdekat keluarga siapa? Istri dan anak kita. Dijaga dari apa? Naro, api, neraka, dari neraka. Yang neraka itu waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya manusia dan batu. Jadi di neraka itu bahan bakarnya batu. Mengerikan, batu, bukan kayu, batu. Dan manusia. Jadi manusia yang di neraka itu mengeluarkan api juga. Api keluar dari mulutnya, dari badannya. Jadi bahan bakarnya batu juga bahan bakarnya. Kemudian alaiha malaikah, di neraka itu ada malaikat penjaga-penjaga yang gilal, yang bengis, syidat, keras. Kalau gilal itu keras hatinya, kalau syidat keras fisiknya. Artinya apa? Allah ingin menggambarkan kepada kita bahwasanya malaikat penjaga neraka itu tidak ada kasih sayang. Padahal sejahat-jahat manusia di dunia ini, kalau melihat orang disiksa dengan siksaan yang pedih tetap iba hatinya kan? Iba dia. Kasihan. Ya kan? Tapi malaikat penjaga neraka tidak ada ibanya. Memang diciptakan untuk menyiksa orang-orang penduduk neraka. Jadi gilab syidad. Gilab artinya keras hatinya. Tidak akan menjadi iba. Kemudian syidat, keras perangainya, fisiknya, sangar mukanya, keras. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marum. Mereka tidak menyelisih apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan bagi orang yang tidak mengupayakan pendidikan anaknya menjadi lebih baik. Karena Allah mengatakan qu anfusakum, jaga diri kalian dan anak kalian, istri kalian. Jadi bukan cuma anak juga, istri, tanggung jawab. Dan ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita atau sebagai petunjuk kepada kita bahwasanya istri dan anak kita adalah amanah. Jadi termasuk pengkhianat, termasuk pengkhianatan ketika dia mengabaikan pendidikan anaknya. Demikian juga istrinya atau istri-istrinya. Pengkhianat. Karena istri anak amanah dari Allah SWT, supaya dijaga, dirawat, dididik jadi baik, dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Kalau kita tidak menjalankan amanah tadi, memenuhi amanat tadi, maka kita akan disiksa oleh Allah di akhirat, di neraka. Jadi mari kita berupaya. Kalau sudah berupaya, sudah kita tempuh upaya ini, kemudian ternyata anak kita
menyimpang misalnya, maka itu bukan lagi urusan kita. Berarti itu sudah takdir dari Allah Subhanahu. Karena ada di sana orang tuanya baik, soleh, sudah berusaha mendidik anaknya dengan pendidikan yang bagus, lingkungannya bagus, tapi anaknya tumbuh menjadi orang yang buruk. Ada. Makanya diceritakan kisah-kisah para nabi dahulu oleh Allah dalam Al-Quran. Seperti siapa? Yang anaknya kufur, anaknya tidak soleh, siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh siapa yang tidak tahu? Pak Nabi, seorang nabi yang mulia. Kurang apa beliau mendidik anaknya? Tapi lihat anaknya menyimpang. Tapi apakah Nabi Nuh gagal? Tidak. Karena yang dituntut oleh Allah adalah kita tempuh sebab yang baik. Kalau menyimpang anak berarti sudah, yang penting kita. Yang jadi masalah ini tidak berusaha. Sudah biar juga begitu mau apa yang pokoknya sesuai takdir gitu. Tidak boleh. Tidak boleh, harus tempuh sebab untuk diri kita dan anak-anak kita. Nah, ini yang bisa kita tempuh. Kemudian diantara perkara yang berkaitan dengan materi ini setelah kajian pendidikan umum tadi, yaitu sebab-sebab syar'i supaya anak ini tidak menyimpang, ya. Yaitu setelah membiasakan anak tadi untuk beribadah, ya, yaitu memisahkan mereka di tempat tidurnya. Kalau laki-laki perempuan atau laki-laki juga tidak bisa, karena laki-laki kasih satu tempat tidak bisa. Tempat tidur bukan kamar, ya. Nah, ya ranjangnya harus terpisah, jangan dikasih satu. Kenapa? Karena sebab bisa menjadi penyimpangan untuk anak tadi. Maka jangan heran ada yang menyukai sesama jenis, waliyadzubillah, ya kan? Karena tidak menempuh sebab tadi. Rasulullah mengatakan wa farriquhum fil madaji', pisah mereka di tempat tidurnya. Ini Rasulullah SAW yang bersabda. Jadi harus pisah, kita pisah tempat tidurnya. Laki-laki apa perempuan, apalagi sesama laki-laki harus dipisah, apalagi perempuan. Demikian juga yang bisa kita tempuh untuk perbaikan anak-anak kita ini dari perkara yang merusak. Karena mendidik itu bukan hanya menyuplai kebaikan, tapi juga harus dibentengi mereka dari perkara yang merusak. Karena pendidikan itu sama seperti menanam. Menanam bukan hanya taruh pupuk, taruh bibit yang bagus, tapi juga harus menjauhkan dari hama, perkara yang merusak. Demikian juga mendidik, jangan hanya menyuplai kebaikan, ya, memberi ini ketawa, tapi tidak menjaga anak ini dari perkara yang merusak. Nah, diantaranya tadi itu harus pisah. Termasuk juga perkara yang merusak yang menimpa kebanyakan kita di zaman ini adalah, dan ini perkara yang paling banyak merusak anak-anak, yaitu tayangan yang ada di rumah, baik tayangan yang besar maupun tayangan yang kecil. Jadi harus kita perhatikan para orang-orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk saya sendiri, ya. Nasihat untuk semuanya, lihat tayangan anak-anak kita. Tentunya berawal dari diri kita juga. Jangan mengharap anak-anaknya, kamu jangan nonton ini, dia nonton ini tidak baik. Bagaimana caranya? Harus dari dia dulu. Tayangan, apa yang mereka lihat, mereka dengar, itu bisa merusak otak mereka, akhlak mereka. Jadi kita lihat, jadi kita kontrol. Ketika mereka nonton siaran televisi, kita lihat. Nah, orang tua punya tanggung jawab di sini. Perhatikan, jangan sampai kita jadi pengkhianat, ya kan? Karena anak itu amanat, ya, yang diberi oleh Allah untuk kita jaga, untuk kita didik. Nah, ini tayangan di HP-nya, kemudian di televisinya harus dijaga, dilihat. Ya, itu harus dilihat. Kalau kita tidak kontrol, sudah terjadi mereka melakukan apa tadi itu,
seksual apa semua itu gara-gara apa yang dia lihat. Tidak ada lain. Kalau anak itu tidak melihat sesuatu tersebut, tidak mungkin dia. Tidak ada, akan terjaga akalnya. Perangai terjaga. Ini siaran ngumbar aurat misalnya. Hah? Kalau kita normal kan bangkit. Kalau bangkit syahwatnya, ya kan? Apalagi yang sudah mulai kelas 6 ke atas, dia akan nyari lawan. Waliyatubillah. Jadi harus kita jaga. Tayangan-tayangan ini berbahaya. Harus kita jaga. Jadi memang kita harus berusaha. Jangan kasihan. Demikian juga permainan yang bisa merusak otak mereka seperti game dan yang semacamnya juga, itu hati-hati. Ya, ada pengganti game-game yang baik ya, kayak kuis apa, tebak-tebak Al-Quran, ayat sambung ayat, itu kan game yang baik. Diganti dengan yang baik. Jangan, tidak termasuk kesalahan juga atau salah ya, kalau kita lepas secara total dari gadget ini, gadget HP, tab apa, tidak bisa. Kalau di zaman sekarang mau lepas total susah. Cuma yang kita bisa kita tempuh sebab adalah mengontrol, menjaga, membatasi siaran apa yang mereka lihat. Itu upaya kita supaya anak-anak kita ini terjaga, insya Allah. Kalau kita sudah tempuh itu, ibadahnya, akidahnya kita jaga, ya, kita ajarkan yang baik, adabnya, ibadahnya, zikirnya, hatinya lunak, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dekat dengan ibadah. Ya, yang merusak tadi seperti apa tadi, siaran-siaran, insya Allah akan jadi baik, anak-anak kita akan jadi baik. Demikian mungkin yang apa bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, bisa kalau ada dalam perkataan saya yang sifatnya menyinggung atau kurang berkenan atau kurang difahami, saya mohon maaf. Demikian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Kalau silahkan, mungkin ada sih. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah